Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sampai minggu kemarin kita membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kalau diibaratkan seseorang yang bekerja, syarat sahnya sholat itu adalah administrasi yang harus diselesaikan oleh seseorang sebelum dia masuk di dalam pekerjaannya. Kalau administrasinya lulus, maka dia bisa masuk kerja. Kalau administrasinya belum lulus, maka dia tidak boleh masuk kerja. Seperti itu, ya. Jadi syarat-syarat sholat itu dilakukan sebelum seseorang masuk ke dalam sholat. Di antaranya adalah membersihkan hadas kecil dan besar, membersihkan najis baik di badannya, di tempat yang dipakai sholat, dan di pakaiannya. Kemudian menutup aurat, kemudian mengetahui arah kiblat. Dan hari ini kita sampai di perkataan beliau, sang pengarang, wa yajibu 'alal qadiri ayyusalliyal fardhu qa'iman. Dan wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat fardu dengan berdiri. Orang yang mampu, dia wajib untuk melaksanakan sholat dengan berdiri. Orang yang mampu itu bagaimana ukurannya? Sekiranya apabila dia sholat sambil berdiri tidak membahayakan dirinya, ya tidak bahaya terhadap nyawanya. Bagaimana itu orang sholat berdiri kok bahaya terhadap nyawanya? Misalnya ini, kalau di dalam kitab-kitab itu kan permisalannya, misalnya di dalam kondisi perang, ya di dalam kondisi perang kita sholat sambil bersembunyi. Otomatis kalau kita bersembunyi itu ya duduk, ya meringkuk maksudnya, nggak sambil berdiri. Tapi kalau misalnya kita sholatnya sambil berdiri, diketahui oleh musuh, ya terus membahayakan nyawanya, dan seperti itu. Ya, itu tidak membahayakan nyawanya, tidak membahayakan anggota badannya, tidak membahayakan organ tubuhnya. Maka kalau misalnya seseorang itu mampu untuk sholat sambil berdiri dan tidak membahayakan apa-apa terhadap dirinya, maka dia wajib untuk sholat sambil berdiri. Seperti itu. Jadi berdiri ini merupakan rukun yang lebih ditekankan atau lebih diwajibkan daripada rukun-rukun yang lain. Misalnya seseorang dia kalau sholat sambil berdiri, dia tidak akan bisa melakukan rukuk, ya. Dia tidak akan bisa melakukan rukuk. Entah sakit apa nggak tahu, tapi kalau berdiri dia bisa, tapi rukuk dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia duduk sambil sholat sambil duduk, dia bisa melakukan gerakan rukuk, ya. Maka dia milih yang mana? Milih sholat orang maaf ini kakinya nggak ada, ya, orang nggak punya kaki, kemudian nggak ada yang bantu dia, nggak ada egrang yang bisa memapah badannya dia, kemudian tapi dia bisa berdiri sholat. Tapi kalau misalnya dia rukuk kan gak imbang kan, jelungup. Nah, bagaimana dia sholatnya sambil duduk apa sambil berdiri? Tetap berdiri, ya. Jadi berdiri itu lebih diwajibkan daripada rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun yang lain nggak terlaksana
yang rukun fi'li ya, rukun yang sifatnya gerakan ya, rukun yang sifatnya gerakan, yang lainnya itu tidak terlaksana tidak masalah selama dia bisa berdiri. Ya, kadang kan sekarang orang itu meremehkan jadi sakit sedikit kemudian duduk saja gitu. Nggak ada perlunya. Dulu itu ada seorang mbah ya, mbah bawa cucunya untuk sholat, kemudian supaya bisa megangi cucunya nggak sampai lari kemana-mana, itu sholatnya sambil duduk. Nah, padahal kan itu bukan alasan ya, bukan alasan seseorang boleh sholat sambil duduk. Ya tetap dia harus sholat sambil berdiri. Kalau misalnya cucunya itu ganggu di dalam prosesi sholatnya, ya jangan dibawa ya, karena ini urusannya adalah dengan sholat wajib, dengan sholat fardu. Jadi bagaimanapun berdiri itu merupakan rukun yang ditekankan, yang diwajibkan selama seseorang itu mampu berdiri, nggak mampu untuk melakukan rukun-rukun yang lain nggak masalah ya. Yang penting berdiri ini merupakan rukun yang paling ditekankan. Makanya di sini khusus disebutkan bahwasanya orang yang mampu dia harus melaksanakan sholat sambil berdiri. Ini kan termasuk sebelum seseorang masuk ke dalam sholat. Ya, dia harus, kalau sholatnya wajib, maka dia berdiri. Ya, berbeda dengan kalau sholatnya itu sholat sunnah. Ya, sholat wajib itu kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ya sholat-sholat yang selain sholat 5 itu. Ya, selain sholat yang 5 itu bebas. Meskipun mampu pun, kalau misalnya dia mau sholat sambil duduk, silahkan. Meskipun mampu sambil duduk, tapi dia mau sholat sambil berbaring miring, silahkan. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Meskipun mampu untuk berbaring miring, tapi dia mau untuk melumah itu. Hah? Ya, itu. Ya, melumah boleh. Itu selama sholatnya adalah sholat sunnah. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya orang yang tidak mampu untuk berdiri itu, maka dia dibolehkan di dalam sholat wajib, dibolehkan untuk duduk. Bagaimana posisi duduknya? Sebetulnya duduk seperti apa saja itu sah. Ya, sebetulnya mau duduk sambil sila, duduk seperti duduk iftirosh, duduk yang begini ini, ya, duduk di antara dua sujud, ya, duduk tahiyat boleh, duduk selonjor boleh, ya. Jadi posisi duduknya itu seperti apa? Itu terserah, sah-sah saja. Tetapi lebih afdolnya apabila orang yang sholat sambil duduk itu dia duduknya posisinya itu posisi iftirosh. Jadi seperti ini, ya. Duduknya itu seperti ini. Itu kenapa? Nggih. Sebelum tahiyat, ya. Duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dua sujud. Posisinya seperti itu. Itu yang lebih afdol. Kalau nggak bisa, ya bersila boleh. Nggak bisa, kakinya sakit, selonjoran boleh. Ya. Itu sholat sambil duduk. Kalau misalnya sholat sambil duduk tidak mampu, maka urutan selanjutnya adalah sholat menghadap ke kiblat, ya. Jadi badannya menghadap ke kiblat, tapi sambil tiduran. Tidurannya itu di atas lempeng sebelah kanan. Jadi tiduran miring, ya. Tiduran miring sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Kalau nggak bisa, ya sudah, dia sholat sambil berbaring, ya, berbaring. Seperti itu. Kalau sholat sambil berbaring itu perlu bagian tubuh atasnya itu agak ditinggikan. Supaya apa? Supaya wajahnya ngadep ke kiblat. Ya, supaya wajahnya ngadep ke kiblat. Kalau sholat sambil berbaring itu wajahnya ngadep ke kiblat, kemudian kakinya juga ngadep ke kiblat. Jadi memang benar-benar selonjoran. Ya, benar-benar selonjoran. Jadi wah nggak wis
wajah saja yang ngadep kiblat, saya sambil sila, enggak. Itu aturan fikihnya. Aturan fikihnya kalau misalnya sambil berbaring seperti itu, maka memang harus selonjoran. Eh, Namanya akhmus. Akhmus itu ini yang dekok di kaki ini namanya akhmus. Ini wajib ngadep kiblat juga. Ya, dua kaki yang dekok ini wajib ngadep kiblat juga, wajahnya juga wajib untuk menghadap ke kiblat. Seperti itu. Aturan apabila seseorang tidak mampu dalam posisi berdiri. Ditinggikan, bisa jadi pakai bantal nggih. Bisa jadi pakai bantal. Jadi itu adalah kalau versinya kitab ini berdiri di dalam sholat wajib bagi yang mampu, itu merupakan syarat. Jadi sebelum seseorang masuk ke dalam sholatnya, dia harus berdiri tegak dulu. Ya, harus berdiri tegak dulu. Lah kalau berdirinya nggak bisa tegak, bagaimana? Kalau berdirinya nggak bisa tegak dan badannya itu bungkuk, ya sudah, yaitu. Maksudnya gini, yang diwajibkan ketika kita berdiri dan menghadap kiblat itu, yang ngadep kiblat itu apanya? Dadanya. Ya, yang menghadap kiblat itu dadanya, bukan mukanya. Nah, kalau misalnya ada orang sholat, terus entah kenapa kok noleh itu biasanya ada sesuatu yang darurat, entah anaknya mainan apa, terus khawatir atau bagaimana, itu terus dia menoleh. Mukanya ini berpaling dari kiblat, tidak lurus dengan kiblat, ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah dadanya yang tidak menghadap kiblat, itu yang membatalkan sholat. Karena apa? Sudah melenceng dari arah kiblat. Sudah melenceng dari arah kiblat. Ini biasanya yang perlu dihati-hati itu kalau kita di softnya itu rapat. Kemudian dari depan ada yang batal atau bagaimana, terus sholatnya batal dan dia ingin untuk wudhu, misalnya lewat belakang sini. Nah, berikan jalan kepada dia dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Ya, cuma minggir seperti ini saja sambil memberikan dia jalan itu kan bisa. Ya, supaya apa? Nanti kalau dia memaksakan terus nabrak kita dan dada kita ini melenceng dari arah kiblat, kan jadinya batal sholatnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tahu seperti itu, ya sudah, berikan dia jalan. Berikan dia jalan. Gerakan itu juga tidak membatalkan sholat. Gerakan yang membatalkan sholat itu kan apabila 3 gerakan berturut-turut. Nah, kalau misalnya kita hanya minggir gini saja kan satu gerakan, terus diem, terus balik lagi satu gerakan lagi, tidak berturut-turut. Ya, seperti itu. Sudah. Di sini ada keterangan wala tasqutus sholatu anhu madama aqluhu sabitan. Selama seorang itu berakal, selama seseorang itu sadar, maka sholat masih wajib. Sholat tidak bisa gugur darinya. Sholat tidak bisa gugur darinya. Sholatnya itu masih wajib. Selama akalnya masih waras, akalnya itu masih sadar. Lah kalau misalnya orang koma, ya koma itu dianggap akalnya sadar atau enggak? Berarti dia kan bukan mukallaf, ya dia bukan mukallaf. Nah, itu perlu dicari itu jawabannya. Apakah orang yang koma itu masih punya utang sholat
atau dia sudah dihukumi hukum mati, ya, dihukumi hukum orang yang mati. Itu PR buat saya. Mikir-mikir dewi, nggak PR dewi. Seperti itu. Ya. Tapi di sini keterangan juga Rasulullah SAW bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdol. Siapa sholat sunnah, ini sholat sunnah ya, sholat sunnah dalam keadaan berdiri, maka itu baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat sambil duduk dalam sholat sunnah, maka pahalanya itu setengahnya pahala yang sholat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang sholatnya itu sambil tiduran, falahu nisfu ajril qa'id. Maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya yang duduk, ya, yang duduk. Berarti seperempatnya pahala berdiri. Seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ada satu syarat, ya, ada satu syarat yang perlu dijelaskan, bahwasanya seorang anak kecil yang sudah tamyiz itu apa? Sudah bisa membedakan baik buruk, ya, sudah bisa membedakan baik buruk. Itu namanya tamyiz. Ada yang mendefinisikan atau mengartikan lebih simpel lagi, siapa yang sudah bisa untuk makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri, maka dia sudah tamyiz. Ya, ukurannya sudah tamyiz. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Kalau ke belakang, cebok sendiri, maka dia sudah tamyiz. Ya, sholatnya anak segitu yang sudah tamyiz seperti itu sudah sah. Ya, sudah sah. Loh, katanya orang wajib sholat itu harus balik. Iya, wajib sholat itu harus balik. Tapi kalau misalnya belum balik, sudah sholat, sholatnya itu sah. Dan jadi pahalanya si anak kecil itu sendiri. Dan pahala bagi orang tua juga yang mengajari dia untuk sholat. Yang mendidik dia untuk umur segitu sudah bisa sholat. Kita kan tahu di sekeliling kita mungkin sudah umur-umuran SMP, tapi kalau sholat itu masih omong-omongan, masih guyon sama temannya, si nola-nole, kan seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya didikan dari orang tua itu bagus, kan tidak akan seperti itu. Ya. Masuk kita ke dalam faslun fi furudis sholat. Di dalam fardu-fardunya sholat atau rukunnya sholat. Beliau menyatakan di sini furudus sholat, fardu-fardunya sholat. Yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah niat. Tadi kan sudah berdiri, ya, sudah berdiri. Kemudian sambil melakukan takbiratul ihram, sambil di hatinya melafatkan niat. Niatnya itu seperti apa? Ya. Kalau ajaran di dalam kitab-kitab fikih itu niat ada 3 level, ya, sesuai dengan level sholatnya. Yang pertama, apabila sholatnya itu sholat fardu, apabila sholatnya itu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang wajib terlintas di dalam hatinya orang yang sholat itu adalah yang pertama usolli. Ya, kalau diartikan bahasa Indonesia itu saya sholat. Ya, saya sholat. Kemudian fardu. Ya, ada lafadz fardunya. Kemudian nama sholatnya. Ya. Gampangannya, kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu zuhur.
sambil Allahu Akbar, saya niat sholat fardu zuhur. Dan itu harus ada ketiga-tiganya. Usollinya ada, fardunya ada, zuhurnya ada. Kalau misalnya cuma bilang saya niat sholat zuhur tanpa ada fardunya, itu kurang. Ya, itu kurang. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, apabila sholatnya itu adalah sholat fardu, harus ada 3 ini. Kan biasanya kita diajari yang panjang itu kan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu yang lain-lain itu pelengkap. Yang wajib itu usolli fardhu zuhri. Saya niat sholat fardu zuhur. Saya niat sholat fardu zuhur. Itu harus ada fardu zuhur. Ya, seperti itu. Saya niat sholat fardu zuhur. Ya, adapun mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, adaan, ya, pelaksanaan kontan sekarang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu merupakan kembangan, ya. Seperti itu. Itu apabila sholatnya adalah sholat fardu. Apabila sholatnya sholat sunnah yang punya waktu, ya, sekarang sholat sunnah yang punya waktu, seperti sholat witir, seperti sholat qobliyah ba'diyah, ya, sholat qobliyah ba'diyah, sholat dua id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, dan lain-lain. Nah, itu yang diwajibkan hanya 2. Atau sholatnya itu ada sebabnya. Ada sebab yang menyebabkan dia itu sholat. Seperti apa? Kusuf, seperti gerhana matahari. Khusuf, gerhana bulan. Istisqa, sholat minta hujan. Ya. Kalau sholatnya adalah sholat-sholat yang ada namanya, gampangannya gitulah. Sholat-sholat yang ada namanya, maka 2 yang harus tersebutkan. Yang pertama adalah usolli, saya niat sholat. Yang kedua adalah sholatnya itu sholat apa? Usolli witir, ya. Usolli duha, usolli apa? Khusuf, ya. Pokoknya itu ada itunya. Ada 2 itu, usolli dan nama sholatnya, seperti itu. Kemudian itu level kedua, ya. Tadi sholat fardu atau sholat sunnah yang punya waktu, ya, sholat sunnah yang punya waktu atau sholat sunnah yang punya sebab. Yang ketiga adalah namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah lepas. Lepas gak ada waktunya dan tidak ada nama tertentu. Tidak ada waktu dan tidak ada nama tertentu. Pokoknya sholat. Ya, yang penting dia melaksanakan sholat. Maka di dalam niatnya itu perlu satu hal, yaitu usolli. Saya niat sholat. Sudah seperti itu, usolli. Seperti sholat sunnah mutlak tadi, adalah sholat-sholat seperti sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk ke masjid, untuk penghormatan kepada masjid, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya. Itu sebetulnya sholat tersebut adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak ada waktunya. Ya. Maka di situ boleh di dalam niatnya hanya menyebutkan usolli gitu saja. Ya, sah. Apabila dia hanya menyebutkan usolli seperti itu saja. Begitu juga sholat sunnah wudu. Setelah wudu terus sholat cuma usolli gitu saja. Nah, itu sudah masuk. Sholat istikharah juga seperti itu. Tidak perlu menyebutkan usolli istikharah, enggak. Usolli saja cukup. Kalau mau dijelaskan istikharah enggak masalah. Kemudian tawaf, ya, sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah datang dari bepergian. Orang kalau habis bepergian masuk rumah, ya, sunnah untuk melakukan sholat. Ya.
Sholat hajat. Ya, sholat hajat itu juga cukup usolli gitu saja, tidak perlu misalnya sunnatal hajat atau apa itu, yaitu kembangan saja. Tapi wajibnya itu cuma usolli, seperti itu saja. Kurang enak. Ini boleh ya, boleh. Mau yang lebih baik gak apa-apa, tapi ini hukumnya boleh. Boleh itu kan berarti ya boleh, tingkatannya segini. Kalau mau saya niat sholat hajat, itu ya tingkatannya gini, itu maksudnya. Ya. Oke. Kemudian di sini di bawah sini dijelaskan disyaratkan untuk sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya sholat sunnah yang ada ba'diyahnya, ya sholat sunnah namanya sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah untuk sholat fardu itu loh, sholat sunnah kepunyaannya sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu kalau kita sholat rawatib yang ada ba'diyahnya, maka ketika qobliyah perlu disebutkan qobliyahnya. Ya. Yang ada ba'diyahnya itu apa? Zuhur, maghrib, isya. Ya. Zuhur, maghrib, isya. Subuh jangan ba'diyah. Ya. Asar juga tidak ada ba'diyah. Jadi kalau misalnya sholat sunnah asar, ya sholat sunnah asar, ya cukup usolli sunnatal asri gitu. Saya niat sholat sunnah asar, begitu saja. Tidak usah qobliyah, karena apa? Dia nggak punya ba'diyah. Sholat sunnah sebelum subuh juga seperti itu, tidak perlu qobliyah, ya, karena tidak punya ba'diyah. Jadi perlu untuk menyebutkan qobliyah itu apabila ada sholat sunnah ba'diyahnya. Itu tadi adalah rukun yang pertama, yaitu niat. Kemudian berikutnya wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Dia melakukan takbiratul ihram bersama niat. Takbiratul ihram itu lafadznya ya seperti kita tahu Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Jangan sampai apa? Lafadznya ini gak ceto. Gak ceto itu maksudnya apa? Maksudnya ini yang saya sebutkan yang sering terjadi saja. Orang ketika takbiratul ihram itu lafadznya Allahu Akbar. Ya. Ada wawunya sebelum kaf, ya Allahu Akbar. Ya, nggih. Ya, itu sudah enggak masuk, ya, enggak masuk. Yang betul itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya yang jadi penyakitnya orang was-was itu yaitu ketika takbir dia bingung sendiri untuk apa? Niat di dalam hati. Sehingga takbirnya itu panjang. Allahu Akbar. Seperti itu. Noto. Ya, noto niatnya di dalam hati itu sampai panjangnya panjang gitu. Boleh panjang. Ya, lafadz Allah itu boleh panjang. Yang panjang lamnya loh ya. Yang panjang lamnya, bukan alifnya atau hamzahnya, bukan Allah. Nah, itu juga nggak sah. Ya, ada itu. Orang biasanya orang tua-tua itu seperti itu. Allah. Nah, itu hamzahnya panjang, ya hamzahnya panjang itu jadi beda artinya. Jadi hamzahnya itu seakan-akan dua hamzah. Ya. Hamzah yang pertama itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah pertanyaan, apakah? Apakah Allah itu maha besar? Nah itu nanti kalau dipanjangkan alifnya itu jadi Allah. Kalau sebelumnya seperti itu ya nggak apa-apa. Ya selanjutnya ya dibenahi seperti itu ya.
Itu boleh lamnya itu panjang, tapi nggak boleh lebih dari apa ya 3 mat, ya 3 mat. Maksudnya 6 kayak 6 ketukan. Katakan saja 6 ketukan. Allahu Akbar. Nah, itu segitu masih boleh. Tapi lebih daripada itu sampai panjang seperempat jam. Ya, enggak. Itu kadang-kadang ya seperti itu keadaannya orang was-was. Kadang takbirnya dibalan-baleni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu was-was. Apa tadi saya? Oh, iya. Lafaz takbir itu harus didengar oleh dirinya. Lafaz takbir itu harus didengar oleh dirinya. Didengar itu seperti apa? Kalau misalnya tempatnya rame itu terus bagaimana? Sekiranya kalau misalnya keadaan normal, ya keadaan normal, apa yang kita lafadzkan itu kedengaran sama telinga kita itu sudah dinamakan dengar. Meskipun kalau misalnya kondisinya rame, tapi volume segitu itu sudah cukup. Jadi misalnya apa ya? Allahu Akbar. Nggak segitu sih. Kayak misalnya sendirian gitu kan bisik-bisik Allahu Akbar. Nah, seperti itu kan juga kedengaran. Ya, itu harus dengar. Jadi lafaz-lafaz apapun di dalam sholat itu perlu kita bisa dengar sendiri. Baca takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, itu yang wajib-wajib ya. Baca tahiyat akhir, itu semuanya harus didengar oleh diri kita sendiri. Ya, dengan volume yang sekiranya kondisi itu normal, kita bisa dengar. Nah, itu sudah masuk, sudah masuk seperti itu. Dilakukan ketika berdiri. Ampun. Oke, seperti itu saja. Itu adalah takbiratul ihram. Kemudian fardu setelahnya, setelah takbiratul ihram, kalau sunnah setelah takbiratul ihram kan baca apa? Iftitah namanya ya. Iftitah, doa iftitah. Doa iftitah itu jadi lafadznya itu gini. Habis kita takbir Allahu Akbar. Terus diulang lagi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Gitu. Ada Allahu Akbarnya, gak langsung kabiro walhamdulillah. Nah, kenapa kok seperti itu? Di dalam tatanan ini sulit ini. Di dalam tatanan bahasa Arab, kabiro itu merupakan maf'ul mutlak dan harus ada pendahulunya gitu maksudnya. Harus ada pendahulunya. Pendahulunya itu apa? Allahu Akbar, ya. Tapi beda antara Allahu Akbarnya takbiratul ihram sama Allahu Akbarnya iftitah itu beda. Ya. Harus Allahu Akbar. Mau baca doa iftitah ya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Jadi Allahu Akbarnya itu masuk ke dalam doa iftitahnya. Seperti itu sampai akhir. Kemudian masuk ke fardu, yaitu adalah qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah ini wajib. Oke. Baca surat Al-Fatihah ini wajib. Bagi siapapun yang sholat. Baik dia itu, meskipun dia itu makmum. Ya, meskipun dia itu makmum, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kecuali apabila dia adalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Kalau bahasa umum kita, ya bahasa awam, makmum masbuk itu adalah yang ketinggalan imam. Ketinggalan rokaat. Kalau ketinggalan takbiratul ihram tapi imamnya masih berdiri disebut masbuk betul. Nah, ya.
Itu kalau bahasa awam, ya bahasa umum itu belum disebut makmum masbuk. Tapi yang disebut masbuk itu kalau secara awam itu adalah yang ketinggalan 1 rakaat misalnya, ketinggalan 2 rakaat misalnya. Tapi kalau secara fikih makmum masbuk itu adalah tidak yang tidak nutut baca Fatihah, yang gak nutut baca Fatihah setelah dia bertakbiratul ihram. Ya, setelah dia bertakbiratul ihram. Meskipun dia di dalam rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Kalau dia itu misalnya imamnya baca qul huwallahu ahad, Allahus somad lam yalid wa lam yulad, sampai di situ makmumnya baru Allahu Akbar walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmumnya masih sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya ruku, ikut ruku juga. Ya, ikut ruku juga. Karena apa? Dia kondisinya sekarang masbuk. Tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Tapi ini hanya di rakaat pertamanya masbuk saja. Hanya di rakaat pertamanya si masbuk saja. Kalau misalnya di rakaat kedua, kemudian dia gak nutut untuk baca Fatihah, entah karena imamnya itu cepat, imamnya itu guyonan, kayak misalnya habis baca Al-Fatihah terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya, misalnya ada yang seperti itu, kan otomatis makmumnya nggak nutut untuk baca Fatihah, tetap makmumnya baca Fatihah. Loh, saya kalau baca Fatihah ketinggalan 2 rukun. Nah, kalau ketinggalan 2 rukun itu kan batal. Enggak. Khusus yang uzurnya seperti itu, ya, kecelik imamnya disangka normal, ternyata nggak normal, ya kan. Baca qul huwallahu ahad itu normal. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, nah itu kan gak normal berarti. Ya, imamnya gak normal seperti itu, maka si makmum itu tetap melanjutkan Fatihahnya. Meskipun ketinggalan 2 rukun. Ya, imamnya sudah ruku, kemudian sudah itidal, ya. Ketinggalan 2 rukun itu sampai mana? Ketika imam itu sudah berungkuk menuju ke sujud, itu baru dia ketinggalan 2 rukun. Ya, itu baru dia ketinggalan 2 rukun. Dia masih baca Fatihah, imamnya cepet, terus sudah sujud, pokoknya sebelum imamnya itu berdiri lagi, dia sudah ruku, sah. Karena apa? Imamnya gak normal. Tadi bacaannya maksudnya, imamnya tidak normal. Atau dia lupa. Lupa itu bagaimana? Biasa sholat zuhur misalnya, sholat zuhur berjamaah. Pas mendung-mendung, masjid dinyalakan lampunya. Seakan-akan ini adalah sholat maghrib atau isya. Lupa dia. Habis Allahu Akbar ngelamun, imamnya terus ruku. Loh, sholat zuhur ya? Baca Fatihahnya. Lupa kan dia? Lupa. Itu termasuk uzur juga. Loh, sholat zuhur ya? Ya, saya baca Fatihah dulu. Sampai kapan dia diundur waktunya itu? Sampai sebelum imamnya berdiri lagi. Ya, kalau sebelum imamnya berdiri, dia sudah ruku. Nah, ini sah. Kalau misalnya imamnya sampai berdiri lagi, dia masih belum selesai Fatihahnya, ya sudah, mufarokoh saja. Sebelum imamnya berdiri, dia mufarokoh saja. Mufarokoh itu maksudnya adalah memisahkan diri dari imam. Jadi sudah nggak ikut jamaah lagi. Terus sholatnya batal? Tidak. Orang mufarokoh sholatnya tidak batal. Seperti itu. Ya. Jadi ada uzur-uzur di mana seseorang dia itu boleh ketinggalan lebih dari 2 rukun, ya, lebih dari 2 rukun, maksudnya melebihi itidal, dia masih baca Fatihah, ya, itu boleh. Oh iya,
terus apa namanya langsung ikut ya. Ya, pokoknya kalau misalnya imamnya itu cepatnya tidak wajar, ya cepatnya imam itu tidak wajar, nah itu diberi atau diundur tadi sampai kapan? Sampai imamnya berdiri lagi. Sampai imamnya berdiri lagi. Ya, seperti itu. Meskipun ada di dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyebutkan pendapat bahwasanya kalau sudah jadi makmum di dalam sholat jahriyah itu adalah sholat yang suaranya dikeraskan. Kalau sudah jadi makmum di dalam sholat jahriyah itu tidak perlu membaca Fatihah. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi tidak atau jangan selalu digunakan. Ya, kalau misalnya keadaan-keadaan seperti terawih, cepet dan lain-lain, itu kan terawih itu kan kalau cara kita itu apa namanya? Sangat sengsara sekali. Kesel, ngantuk, ya, kesel, ngantuk, kemudian mati ini mau coba Fatihah kang angop ya. Mari amin. Wah, imam wis sudah rukuk ya. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu ya sudahlah, ambil kaul-kaul atau pendapat-pendapat yang semacam itu tidak masalah, tapi jangan dipakai terus-terusan. Itu loh maksudnya. Oh, terawih kalau misalnya ya memang di negara-negara Arab itu kayak misalnya Ramadan itu memang hari libur, ya hari libur nasional. Orang kerja pun gak full kerjanya. Jadi pokoknya mulai namanya ijazah soifiyah, libur musim panas. Di Arab itu ada libur musim panas. Mungkin yang dulu pernah kecil lihat Doraemon, lihat apa gitu, itu apa namanya saatnya libur musim panas. Nah, itu ada di Arab itu memang ada libur musim panas. Libur musim panas itu dimulai dari pertengahan Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru masuk. Baru masuk. Setelah Dzulhijjah, setelah hari raya Kurban itu baru masuk. Ya, jadi liburnya 4 bulan. Ya, liburnya itu hampir 4 bulan itu libur. Di 4 bulan sekolah semester 1, 4 bulan lagi sekolah semester 2, 4 bulan yang lain itu libur musim panas. Seperti itu di sana. Ya, entah. Di sini kan satu semesternya kan 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi mungkin di sana gak ada aneh-aneh kelas meeting apa kayak di sini gak ada, mungkin gak ada studi tour yang studi banding dan lain-lain, itu gak ada. Sekolah. Waktunya hal-hal yang seperti itu mungkin ditaruh di libur musim panas itu. Ada studi tour dan lain-lain itu ada di libur musim panas ya. Itu jadi mereka kalau Ramadan waktu-waktunya terawih itu ya nggak bingung, karena apa? Mereka malam hari melek, pagi sampai siang tidur, ya. Sampai di masjid mana-mana kalau Ramadan itu serentak diundur, zuhurnya itu diundur, adzannya itu jam 1, ya. Di semua masjid itu diundur. Bensin di mana-mana diundur. Jadi apa namanya memang waktu istirahatnya itu cukup, untuk malam itu ibadah juga semangat. Seperti itu. Di Indonesia kan nggak bisa, Ramadan pun harus kerja, ya. Ramadan pun harus sekolah, masih terus aktivitas seperti biasa. Nah, sehingga malamnya ngantuk, artinya mau coba Fatihah orang nutut angop, ya, seperti itu. Nah, itu bisa untuk ngambil pendapat-pendapat semacam kalau jadi makmum di dalam sholat jahriyah yang imamnya baca keras, nah itu tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah. Seperti itu.
Dah. Yang ini permasalahan agak rumit ya, agak rumit yang akan saya jelaskan ini, tetapi ambil intinya saja. Jadi orang itu yang masbuk tadi ya, yang masbuk, yang gak nutut baca Fatihah tadi, terus dia nggak baca Fatihah. Dia nggak baca Fatihah, terus langsung rukuk dengan imam, itu dianggap rokaatnya sah. Ya, dianggap rokaatnya sah. Ketika dia rukuknya itu tumak ninah bersama imam. Tumak ninah itu seberapa waktunya? Ya, masanya tumak ninah itu seberapa? Subhanallah. Itu tumak ninah. Subhanallah. Itu sudah tumak ninah. Jenengan misalnya kan di dalam sholat kan wajib tumak ninah ya. Di dalam gerakan sholat itu wajib tumak ninah. Jenengan misalnya sholat tapi tergesa-gesa. Ya, sholat tapi tergesa-gesa. Maka setiap rukun itu bisa jenengan baca Fatihah, tetap baca Fatihah, nggak bisa diganti subhanallah ya. Tetap baca Fatihah, kemudian rukuk. Zikirnya cuma subhanallah, langsung berdiri subhanallah, sujud subhanallah. Ya itu kenapa kok membaca subhanallah saja? Supaya tahu bahwasanya jenengan ini sudah tumak ninah. Tahu pasti kalau sudah tumak ninah. Dengan apa? Subhanallah. Ya, subhanallah. Itulah ukuran tumak ninah itu adalah lafaz subhanallah. Ya, segitu. Ya, kalau misal pas baca itu harus sudah berhenti atau boleh? Sudah sampai di apa namanya? Di di posisinya. Di posisinya. Harus berdiri baru subhanallah. Bukan sampai jalan. Oh enggak. Sambil jalan gini terus baca subhanallah enggak seperti itu, tapi sudah nanti saya jelaskan saya jelaskan kapan-kapan saja rukun itu sudah boleh untuk sudah masuk ke posisinya. Kapan-kapan saja rukun itu sudah masuk ke posisinya. Untuk membaca Fatihah itu dimulai kapan? Masuk dianggap sudah berdiri kan, kalau baca Fatihah kan harus dibaca ketika berdiri. Fatihah itu harus dibaca ketika berdiri, ketika sholatnya itu sholat fardu. Ya, kapan ukuran berdiri itu? Ketika seluruh badan sudah tegak. Kalau misalnya masih perjalanan terus kemudian sudah belum tegak, Bismillahirrahmanirrahim sambil berdiri, nah itu nggak bisa, ya. Belum nyampe ke posisinya, ya, belum sampai ke posisinya. Keseluruhan Fatihah itu harus dibaca ketika berdiri. Ya, keseluruhan Fatihah semuanya itu harus dibaca ketika berdiri. Ya, tegak itu baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Itu urusan Fatihah ya. Nanti ruku, i'tidal, sujud saya jelaskan kapan dikatakan sudah sampai di posisinya. Kita baca ini dulu. Baca Fatihah dengan basmalah. Baca Fatihah juga dengan tasdid-tasdidnya yang ada 14 ya. Maksudnya apa? Bismillah. Ya, itu kan ada tasdidnya ya. Gak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gak nyantol tasdidnya, itu tidak sah. Tidak sah bacaannya. Karena apa? Tasdid itu menunjukkan bahwasannya hurufnya itu 2. Kalau misalnya gak nyantol tasdidnya, berarti hurufnya itu cuma 1. Namanya baca Fatihah tapi gak lengkap Fatihahnya. Ya, seperti itu. Apa ya yang biasanya keliru ya di dalam bacaan Fatihah itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya di dalam seluruh bacaan Fatihah itu perlu diperhatikan tasdid-tasdidnya ya. Ya, iyyaka na'budu itu yang biasanya rawan itu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iya, kan seperti itu Kak. Iyyaka na'budu wa iya. Ya, harus ditekan. Pokoknya tasdidnya itu perlu nyantol. Seperti itu, ya.
Tasdidnya yang ada 14 di dalam bacaan Fatihah itu perlu diperhatikan. Wa ikhraju apa? Dhad minadh-dha. Nah, ini yang mungkin sering keliru itu baca dhad tapi bentuknya itu dha. Ya, dha. Waladzallin. Nah, pakai waladzallin, ada anginnya itu berarti sudah dhad. Kalau dot itu enggak ada anginnya, dot waladzallin seperti itu. Ini sengaja kayaknya. Ini kan beliau kan orang Yaman ya. Orang Yaman itu sampai sekarang atau gak orang Yaman lah, orang Arab pada umumnya. Mereka itu bingung antara dot dan dha itu bingung sampai sekarang. Bahkan di dalam penulisan itu mereka bingung. Ada satu kata bahasa Arab yang sering mereka salah itu yazunnu. Ya yazunnu itu pakai dha. Tapi mereka nulisnya pakai dot, yadunnu. Seperti itu. Ini mungkin memang realitanya di sana, kondisinya itu banyak yang salah, membedakan antara dot dan dha. Ya, sehingga di sini dijelaskan secara khusus harus dibedakan antara dot dan dha, itu harus dibedakan. Beliau mengatakan walaisa fil fatihati dha. Di dalam Fatihah itu enggak ada dha-nya sama sekali. Ghairil maghdhub. Nah, ini salah ya. Ghairil maghdhub. Ini juga sering salah kayaknya di sini. Banyak yang baca ghairil maudhubi. Pakai apa? Pakai waw. Bukan pakai ghain. Pakai ghain itu maghdhubi. Bukan maudhubi ya. Bukan maudhubi tapi maghdhubi. Itu juga saya perhatikan sering banyak yang salah. Untuk itu nggih, untuk yang lafadznya, cara pelafatannya seperti itu mungkin karena beliaunya gak biasa, bukan kurang paham, gak biasa sehingga gak bisa, ya, gak biasa sehingga gak bisa. Kayak apa? Kayak lafadz Allah, ya, lafadz Allah. Banyak yang bacanya Allah, ya kan? Ya, seperti itu. Itu perlu pembiasaan saja, nih. Perlu pembiasaan supaya bisa, ya, perlu pembiasaan supaya bisa, ya. Supaya bisa membiasakan, dia harus tahu kalau itu salah dulu. Ya, harus tahu kalau itu salah dulu, baru dia membiasakan yang benar, kemudian baru kalau sudah terbiasa, maka dia bisa untuk melafadzkan dengan benar. Seperti itu. Kemudian di antara syarat untuk membaca Fatihah itu yang perlu diperhatikan adalah antara ayat dengan ayat itu tidak boleh dijarak. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada maksudnya. Diam tanpa ada maksud. Ya, diam tanpa ada maksud. Kalau misalnya diam hanya sekedar bernafas, itu tidak akan selama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu kan terusan. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu biasanya itu. Cek dianggap tafakkur. biar dianggap merenung, biar dianggap meresapi maknanya. Tapi salah di dalam fikihnya. Ya. Secara tasawuf dia benar, secara ilmu tasawuf dia benar. Kalau sholat itu harus khusyuk, harus tadabbur, harus meresapi maknanya. Tapi secara fikih dia salah. Karena apa? Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu nggak boleh ada jarak yang terlalu jauh. Ya. Boleh ada jarak kalau misalnya bernafas atau jaraknya itu karena sesuatu yang tidak terduga. Seperti apa? Wahing, ya.
wahing, watuk, batuk. Kemudian biasanya ngos-ngosan. Maksudnya sholat jamaah di pondok-pondok biasanya. Di pondok-pondok itu kalau telat 1 rakaat kemudian disuruh, meskipun dia sudah jamaah tapi telat 1 rakaat disuruh ngulang lagi 10 kali. 10 kali kan kroso. Sholat zuhur 10 kali kan 40 rakaat kan. Ya lumayan kan? Ya, lumayan. Itu dulu pernah pas di pondok, terus kemudian sekolah jam kedua gurunya nggak hadir. Habis jam kedua itu kemudian sholat asar, ya entah karena kecapean atau apa, kemudian ketiduran di kelas sampai selesai sholat jamaahnya. Terus Kiai Hasan itu nyari, ini kok banyak yang nggak ada, ya termasuk saya. Kemudian dihukum sholat asar 27 kali itu 27 ya, sampai ini dengkul ini geter gitu. Ya, tenanan itu dengkul itu geter, soalnya banyak rakaatnya banyak ya, dengkul itu sampai geter ya, seperti itu ya. Jadi biasanya sambil kalau sudah telat itu sambil biar nututi rakaat dia lari sampai di situ terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, seperti itu ya. Itu namanya nafas-nafas payah, nafas-nafas ngos-ngosan seperti itu. Nah itu berhenti karena nafas ngos-ngosan itu juga tidak masalah gitu maksudnya. Pokoknya kalau misalnya nggak ada maksud, ya sudah baca Fatihah itu runut ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Seperti itu. Tidak apa-apa Fatihahnya itu dijeda, ya, Fatihahnya itu diputus tidak apa-apa, tapi dengan beberapa sebab yang disunahkan. Seperti apa? Seperti membaca amin. Ya. Entah makmumnya ini lupa atau bagaimana, pokoknya imamnya sebelum selesai baca Fatihah, si makmum sudah baca Fatihah. Ya, si makmum sudah membaca Fatihah. Jadi imamnya sudah waladhdallin, si makmum baru ar-rahmanir-rahim. Kemudian kan disunahkan untuk amin bersama imam kan. Nah, itu tidak apa-apa, dijeda amin, kemudian maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, ya itu tidak masalah. Itu contoh takmin. Atau misalnya imamnya tengah-tengah makmumnya baca Fatihah, makmumnya tengah-tengah baca Fatihah, imamnya sujud tilawah. Ya, sujud tilawah, sujud yang baca ayat kemudian sujud itu. Nah, itu kemudian Fatihahnya belum selesai, terus diputus, sujud dulu bersama imam, kemudian berdiri, neruskan Fatihahnya. Nah, itu tidak masalah. Seperti itu. Yaitu beberapa hal yang disunahkan yang boleh seseorang itu memutus Fatihah. Dalam kondisi normal, tidak boleh Fatihah itu diputus dengan jeda yang panjang. Sudah saya terangkan semuanya. Bacanya keseluruhan ketika berdiri, kemudian harus dengar, dirinya sendiri harus dengar. Nah, itu sudah dijelaskan semuanya. Ya. Nambah satu rukun lagi. Summar ruku'. Kemudian setelah selesai Fatihah, kalau sunnah, ya sunnahnya untuk membaca surat. Ya. Tapi kalau kita membicarakan rukunnya setelah Fatihah itu kemudian langsung ruku, ya, langsung ruku. Ruku itu wayajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Wajib seorang yang ruku itu untuk bungkuk, ya, untuk membungkuk sekiranya kalau diukur telapak tangannya bisa nyampe ke apa? Ya ini. Lutut, ya bisa sampai ke lututnya. Oke.
Jadi bagaimana itu? Bagaimana? Dari ini juga batasan rukuk yang sah. Dan kalau tadi kita mengatakan bahwasanya seseorang itu dihitung tumakninahnya ketika sudah sampai di posisinya. Posisi rukuk itu bagaimana? Kalau sekiranya bungkru itu tangannya bisa nyampe. Nah, ini kan kalau cara sempurna belum sempurna karena bentuknya masih gini, ya. Bentuknya masih condong seperti ini. Tapi ini kan telapak tangan saya sudah bisa nyampe ke lutut. Nah, ini sudah sah. Segini ini sudah sah. Naruh tangan di lutut itu sunnah. Meskipun jenengan gini ya enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting rukuk itu sah. Rukuk itu sah kalau jenengan bungkru. Rukuk itu sah kalau jenengan itu bungkru. Bungkruknya seberapa? Bungkruknya adalah kalau diukur telapak tangannya sudah bisa nyampe ke lututnya. Kalau diukur, oke, seperti itu. Seperti itu. Kalau sudah sampai ke posisi itu, kemudian jenengan subhanallah, itu terus itidal, sudah masuk tumakninah, sah rukuknya. Oke. Kalau masih belum sampai di posisi tadi, posisi rukuk yang benar itu, yang batasan rukuk minimalnya itu, ya, terus sudah baca subhanallah, ya belum nyampe tumakninah. Ini, berhenti baru baca. Iya. Jadi nyampe baru baca. Iya. Jadi enggak proses rukuk sudah baca tapi harus berhenti. Nggih. Wa yatma'innu fihi, dan harus tumakninah ketika rukuk. Wujuban. Ini wajib tumakninah. Hatta taskuna a'dha'uhu. Kapan tumakninah itu dihitung? Ketika badannya ini sudah tenang, sudah sampai di posisinya masing-masing. Sudah sampai di posisinya masing-masing, baru itu tumakninahnya terhitung. Seperti itu. Minimalnya ruku itu adalah bungkru, ya, sekiranya telapak tangan bisa nyampe ke lutut. Tapi afdolnya ruku adalah ketika seseorang itu rata, ya, antara kepala dan punggungnya itu rata. Itu afdolnya ruku. Nggih. Ada yang berlebihan, gini. Ya. Ada kan yang berlebihan dengan ini. Dan dia ini nggak sadar loh, ini namanya sudah bukan ruku, ini sudah namanya duduk. Soalnya ini tangan di ya. Soalnya ini tekuk. Ya. Itu kalau bahasa Arabnya itu namanya inhinas. Ya. Inhinas itu sudah bukan ruku. Kalau ruku itu tadi inhina itu bungkru. Kalau inhinas itu adalah sudah posisinya hampir jongkok. Sudah ininya itu ini. Nah, sudah pantatnya sudah turun. Pantatnya sudah turun, itu namanya inhinas. Nah, itu juga tidak sah. Tidak sah, bukan tidak sunnah ya, bukan tidak afdol, tidak sah. Kalau sudah pantatnya turun itu sudah tidak sah. Lawong afdolnya itu adalah datar, ya, sampai mendatar. Lah kenapa kok kemudian sampai delosor? Ya. Kenapa kok sampai delosor? Ya, itu perlu dicari gurunya. Maksudnya perlu dicari gurunya. Apa maksudnya kalau ngajari seperti itu maksudnya apa? Oh, itu biar lebih tawadhu kepada Gusti Allah. Itu ya tasawuf. Tapi fikihnya harus dilaksanakan dulu, ya. Itu tasawuf nggak apa-apa. Tapi fikihnya harus dilaksanakan dulu. Tapi ya itu fikihnya yang paling afdol itu ya itu kalau dalam kondisi ruku itu posisinya rata antara kepala, tengkuk dan
punggung itu sudah afdol, tidak perlu ke bawah, ya tidak perlu sampai ke bawah. Nggih. Bacaan ruku itu kan bukan termasuk rukun. Nggih. Seandainya kita pas ruku itu kita baca doa ruku yang biasanya itu, tanpa kita lebih dengan subhanallah, apakah sudah termasuk tumanina? Oh nggih. Kita membaca subhanallah itu kalau misalnya kondisi tidak normal nggih. Maksudnya kita dalam posisi tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa. Nah, supaya memastikan kalau kita itu betul-betul tumakninah itu yaitu subhanallah gitu. Kalau misalnya dalam kondisi normal nggih, sudah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kan sudah lebih panjang dari subhanallah nggih. Nggih, sudah lebih dari tumakninah. Untuk memastikan gerakan tadi sampainya gerakan, apakah bisa ditandai dengan misalnya kita ganti gerakan dengan ucapan bismillah Allahu Akbar baru kita baca, itu bisa nggak bertandanya? Tandanya maksudnya kan kalau mulai baca Fatihah misalnya harus sudah benar-benar posisi berdiri. Nah, sekarang supaya kita untuk mempermudah, jadi pas kita bergerak, kita baca sambil Allahu Akbar itu tadi, apakah bisa itu dijadikan sebagai tanda gitu? Jadi kita gerak sambil baca Allahu Akbar. Oh iya. Nggih. Jadi Allahu Akbar-nya dipanjangkan sampai nyampe ke posisi. Itu sunnah. Itu sunnah. Jadi di dalam sholat itu sebetulnya di dalam sholat semua ruang harus terisi. Semua ruang harus terisi. Di dalam kitab Al-Azkar atau di dalam kitab-kitab yang lain itu dikatakan seperti itu. Jadi disunnahkan bagi seseorang yang sholat ketika dia itu menuju ruku, menuju sujud atau menuju ke gerakan-gerakan yang lain, itu bacaan takbirnya dipanjangkan. Jadi sekiranya seluruh bagian dari sholat itu terisi dengan zikir. Jadi dari sujud ya, dari sujud ke berdiri itu kan panjang kan, yaitu ya mulai awal mengangkat dahi itu, sudah Allah sampai berdiri Allahu Akbar. Seperti itu. Itu sunnah. Itu yang seperti itu sunnah. Ini loh ada wa aqalluhu ayyan haniya al-musalli. Dan minimalnya ruku itu seseorang memberungkuk seperti tadi itu bilan khinas, tapi gak boleh pantatnya ini turun ya, tidak boleh inkhinas, tidak boleh pantatnya ini turun. Sekiranya kedua telapak tangannya itu yakin nyampe ke lututnya. Kadang ada yang pokoknya ke belakang, pasien yang belakang. Roket. Mau itu sujud ya. Jadi yang belakangnya boleh kadang nanti kesenggol. Nggih. Ada pertanyaan. Ya, ini YouTube ini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, kalau air dari dalam sumur bau bangkai, padahal sumur tertutup cor, itu bau bisa berhari-hari, apakah air tersebut najis? Nah, sumur tertutup cor, kalau misalnya masih ada lubang, yang sekiranya ada tikus atau hewan-hewan yang lain bisa masuk dan tenggelam di situ, ya berarti kemungkinan itu memang bau bangkai. Kemungkinan itu bau bangkai. Tapi kalau misalnya sumurnya itu sudah tertutup cor rapat, ya, gak ada lubang sama sekali kecuali lubang pipa, kecuali lubang pipa. Terus apa yang masuk ke dalamnya?
Bisa jadi baunya itu bukan bau bangkai, bau seperti bangkai, ya. Bau seperti bangkai. Berarti apa? Sumbernya yang bermasalah. Itu sudah dua masalah yang berbeda. Kalau misalnya kemungkinan memang itu bangkai, kan berarti air itu berubah. Kalau air itu berubah dan berubahnya itu karena najis, berarti airnya najis. Meskipun seberapapun banyaknya, ya seberapapun banyaknya air, kalau misalnya air itu kemasukan najis dan berubah karena najis, ya berarti airnya itu najis, tidak bisa untuk dipakai sesuci. Tapi kalau misalnya rapet, tidak ada kemungkinan ada hewan yang masuk, berarti sumbernya yang bermasalah, sumbernya yang bau. Karena apa? Nggak tahu, ya nggak tahu. Iya, nah itu berarti iya rembesan bisa ya, rembesan itu bisa jadi itu adalah rembesan kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu seperti ini. Nah, dua kemungkinan tadi. So, ada kemungkinan ada hewan masuk apa enggak? Kalau ada kemungkinan berarti itu memang bangkai, maka najis karena sudah berubah karena bangkai. Kalau misalnya nggak ada kemungkinan hewan masuk, maka yang bau itu adalah sumbernya yang bermasalah. Kalau sumbernya yang bermasalah itu bau, ya air bau karena sumber yang bermasalah, itu kan berarti airnya itu dianggap murni memang keluarnya itu bau, nggih. Murni memang airnya itu keluar bau. Nah, kalau misalnya air memang dari murninya itu bau, ya sudah, itu boleh dipakai untuk sesuci. Oke, boleh dipakai untuk sesuci karena airnya itu dari sananya memang sudah bau. Nah, seperti itu loh, seperti apa namanya? Laut. Ya, laut itu kan dari sananya sudah asin, ya boleh dipakai. Kalau misalnya kita ambil apa namanya garam dari gunung, ya kan ada kan garam itu ada dua macam, ya ada garam yang dari air laut, ada garam yang dari gunung, oke, seperti itu. Nah itu kalau misalnya ada air kita campur dengan garam dari gunung, maka yaitu tercemar, tidak boleh untuk dipakai untuk sesuci, nah, seperti itu. Misalnya ada air dari sananya memang turun, dari sananya dari sumbernya itu keluar memang sudah merah, ya airnya itu sudah merah, tapi itu adalah murninya, ya itu adalah murninya air, maka boleh untuk dipakai sesuci, ya seperti itu. Yang saya ingin katakan di sini itu adalah airnya asli, airnya murni atau kecampuran. Kalau kecampuran nggak boleh pakai sesuci. Kalau airnya asli, ya berarti boleh untuk dipakai sesuci. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, baunya, warnanya, kalau sudah aslinya seperti itu, ya sudah. Itu memang aslinya dan boleh untuk dipakai sesuci. Seperti itu. Ini sana jenengan kan gitu? Sanes. Niki Magelang iki kowe. Nggih. Monggo menawi wonten pertanyaan. Akhir salam dan kadang-kadang kurang jelas assalamualaikum itu terus kadang-kadang gerakan ini kadang Oh iya. Nggih. Nggih niku perlu guru ngaji, guru pengajiannya perlu untuk menjelaskan masalah itu. Lah dan mriki kan jenengan mboten nglampahi kan, sama berarti. Itu kita bahas pas salam, pas rukun salam itu memang harus betul-betul assalamualaikum, bukan gaya-gayaan sing koyo assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nggak ada asnya itu salah itu, ya nggak ada asnya itu salah. Namanya pertemuan yang lalu kan sempat membahas syarat sahnya sholat, di antaranya itu tahu rukun dan
sunahnya. Yeah. Di antaranya sunnah. Selama ini yang kita tahu orang sholat itu ya seperti yang anu ya rukunnya sunah-sunahnya. Jadi dari mulai kecil diajarin seperti itu tanpa dikasih tahu sama orang tua bahwa ini rukun, ini sunnah, ini misalnya rukun qauli, ini rukun fi'li, kan seperti itu. Nah, itu seperti apa? Kan selama ini kan ya kita jamaah di mana-mana ya seperti itu di Indonesia maksudnya seperti itu. Jadi kita tahunya sholat ya wis kayak gitu, karena di situ ada yang rukun fi'li, ada yang qauli, ada yang sunnah banget dan lain sebagainya. Dan nggak tahu itu anunya. Kali di anu nggih. Itu gimana? Kali disambi nggih. Nyantai mawon nggih. Nggih. Statusnya gimana tuh, Kak? Nggih. Jadi salat semuanya kita jalankan. Jadi pertanyaannya awam nggih, awam. Pertanyaannya awam, dia taunya sholat ya seperti itu. Diajari sama guru ngajinya dulu ya seperti itu nggih. Tidak bisa membedakan antara mana yang fardu, mana yang sunnah. Untungnya di masyarakat kita ini semuanya dianggap fardu, nggih. Untungnya semuanya dianggap wajib, semuanya dianggap fardu, dan itu sah, nggih. Dan itu sah. Yang tidak boleh itu adalah menganggap kefarduan sebagai kesunahan. Ya, yang fardu itu dianggap sunnah itu yang bermasalah. Tapi kalau semuanya itu dianggap wajib, sah. Nggih, semuanya dianggap wajib itu sah. Kayak yang umum itu wudu. Wudu itu mungkin sebagian orang meyakini bahwa ngusap telinga itu juga termasuk fardu. Ya, termasuk fardu. Gak masalah. Ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa mengusap tengkuk itu juga fardu. Gak masalah. Ya. Kalau menganggap kesunahan itu kefarduan tidak masalah. Yang masalah itu kalau kefarduan dianggap kesunahan. Ya untungnya yang saya katakan tadi, untungnya masyarakat kita pahamnya itu yang diajarkan semuanya itu adalah fardu. Sampai niat kayak misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah itu semuanya dianggap fardu, gak apa-apa. Nggih, tidak apa-apa. Gak masalah. Seperti itu. Nggih. Lapas yang memang di dalam qasidah tentang itu drama Allah itu sering alih itu terpaut panjang. Misalkan ngoten nah. Kan boten saged dene istilahnya nggih, sing sering kali niku lapan-lapan niku napa niku sering nggih. Terus dalam arti boleh apa gae seperti itu. Nggih. Ya memang sulit ya kalau misalnya lagu kemudian menyesuaikan dengan lafadz semestinya kan ya memang sulit ya. Itu pernah kejadian ditegur. Maksudnya itu enggak dosa sih, tidak dosa. Tapi kalau misalnya yang melakukan itu adalah orang yang berilmu sehingga hal tersebut oleh masyarakat dianggap sah-sah saja, lah itu yang bermasalah. Makanya ketika itu Syekh Muhammad Ba'atiyah, guru kami itu menegur ketika ada yang gini. Biasanya kan diawali dengan ini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu kan. Meme-nya kan panjang kan, tapi kan sebetulnya gak panjang di situ. Muhammad kan seperti itu kan, tapi sering-seringnya itu Muhammad. Ya. Iya, seperti itu kan. Ya, itu ditegur. Jangan seperti itu. Karena apa? Posisinya mereka yang ditegur itu orang-orang yang dianggap nanti ketika mereka terjun di masyarakat adalah panutan. Oke. Dianggap mereka adalah panutan, sehingga nanti salah kaprah orang-orang lafadz Muhammad itu Muhammad gitu, padahal lafadz Muhammad itu adalah Muhammad kan seperti itu ya.
Nah, itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran ya anggap saja nggak apa-apa, sah-sah saja. Memang semuanya melakukan seperti itu dan tidak ada yang meyakini bahwa itu harus seperti itu, enggak. Tidak ada yang meyakini harus seperti itu, tidak. Ya sudah biasa saja. Orang awam dengarnya biasa, ya kita anggapnya biasa seperti itu. Selama tidak ada konsekuensi yang serius, nggak masalah. Ya, saya mengatakan selama tidak ada konsekuensi atau akibat yang serius, nggak masalah. Seperti itu. Ya orang nggak menyangka Muhammad itu Muhammad yang lain itu diantaranya Muhammad ya Rasulullah itu maksudnya. Iya, konsekuensi yang serius itu saya nggak tahu ya, apa konsekuensi yang diprediksi oleh beliau saya nggak tahu. Kan kita itu mengubah arti. Nggih. Tapi untuk Muhammad itu Orang pasti tahu maksudnya itu. Itu mungkin salah di dalam pelafatan seperti itu saja. Kalau misalnya secara arti tidak ada, sama saja ya. Secara arti sama saja. Tapi ya wallahu alam, apa yang diprediksi beliau, akibat apa yang diprediksi beliau sehingga beliau itu negur. Dan itu gak cuma sekali, berkali-kali. Tidak sekali, itu berkali-kali. Wa ala ali sayyidina, karena sudah terlanjur biasa ketika melafatkan itu wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Yang dulu itu pernah Habib Muhammad bin Anis itu di Riyadul Jannah pernah mengingatkan lafaz ini. Jalaman syar. Jalaman syar. Nah, itu beliau pernah mengingatkan itu di Masjid Riyadul Jannah. Saya kecil SD SMP. Itu pokoknya. Saya masih kecil itu. Jalaman syar. Itu artinya jalla itu artinya agung. Mansyar itu artinya adalah tempat mepe, tempat menjemur. Ya. Tempat menjemur. Jadi artinya itu jalla mansyar, tempat jemurnya gede. Nah, gitu. Tempat jemurnya gede. Ya. Sehingga beliau menganjurkan gini aja. Jalaman syarrafal wujuda. Ya, seperti itu. Jalaman syarrafal wujuda. Ya. Karena memang lafadznya itu syarrofa. Kalau dipotong di syar gitu aja, jadi mansyar gitu. Mansyar itu artinya adalah jemuran. Ya. Ya, jadi kalau jalaman itu artinya sungguh agung manusia ini, ya. Manusia yang apa? Syarrofal wujuda, yang memuliakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, seperti itu artinya, bukan jalaman syar. Ya, seperti itu saya ingat dulu pernah diingatkan oleh Muhammad bin Anis di dalam lafaz itu. Terus sekarang kembali lagi seperti itu, ya nggak tahu, lali. Antara lupa, dulu kan vokalnya bukan yang ini. Ya, vokalnya kan satu meninggal. Lah iya. Dulu vokalnya kan yang satu Ustaz Ba'udin meninggal. Kemudian yang satunya Habibi, nggak tahu saya kemana. Itu kan ya itu kan mungkin yang tahu yang ikut ngaji lek konsentrasi ya kan, yang tahu kan itu, yang baru-baru datang kan nggak tahu ya, kecuali kalau serius dengar seperti saya kan yo paham gitu loh maksudnya. Paham ya.
Seperti itu. Ya, memang ya perlu adanya bimbingan ya, perlu adanya bimbingan di dalam majelis apa gitu ya, perlu adanya bimbingan. Dan kalau misalnya ada bimbingan ya, yang dibimbing terima gitu, misalnya ya itu bagus. Kan yang dibimbing kan kira-kira nggak tahu ya, nggak tahu kalau artinya itu seperti itu, dan mungkin berakibat nanti opo. Ada misalnya sekarang, dulu kan jarang ada tamu-tamu luar negeri, tamu-tamu yang berbahasa Arab, itu kan dulu jarang. Sekarang kan ada saja tamu-tamu dari luar negeri, terus mau jalan mansyar popoan gitu. Nggih, seperti itu nggih. Semoga bermanfaat nggih, membawa keberkahan di dalam